Selamat pagi anggota jemaat yang kekasih. Marilah kita bersama-sama belajar lagu untuk tema bulan ini, yaitu lagu Kini Penuhi Hatiku. Kita nyanyikan bait pertama, kemudian interlude, dan kembali ke bait yang pertama lagi. Mari kita. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Pembangunan balkon untuk penempatan peralatan live streaming dan orgel telah dimulai pada tanggal 29 Mei sampai awal Juli 2023. Dalam masa pembangunan, kapasitas ruang ibadah akan sedikit berkurang. Oleh karenanya, ruang ibadah Balai Immanuel Bawah disiapkan sebagai ruang ekstensi bagi umat. Mohon permakluman atas kekurang nyamanan selama proses pembangunan. Mari kita dukung di dalam doa agar proses pembangunan berjalan lancar. Yang kedua, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia di atas 55 tahun dalam acara Persekutuan Sola Fide pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 18 atau jam 6 sore. Tema persekutuan adalah Hidup Berbagi di Hari Tua. Firman Tuhan diberitakan oleh Ibu Betty Octavia. Yang ketiga, kegiatan Mari Tumbuh Bersama kembali diadakan pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 18.30 dengan tema Melawan Sikap Menghakimi, Bergumul Agar Murah Hati. Pengantar diskusi akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Demikian warta lisan hari ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat? Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui live streaming dan juga radio Iktus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara memasuki bulan yang baru, bulan Juni tahun 2023. Tema kita hari ini adalah hanya menjalankan tugas, tentu tugas yang berkaitan dengan pelayanan kita. Tugas sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara juga yang ada di gedung ini mungkin kita rada kurang nyaman sedikit dengan pembangunan balkon, tapi tidak apa-apa, kita tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Terlebih hari ini kita diundang untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus semeja dengan Tuhan. Ketika berbicara tentang menjalankan tugas Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Paulus, bagaimana ia menjalani kehidupan ini dan bagaimana ia mempersembahkan kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan surat Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Paulus menyatakan demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ini satu ayat atau dua ayat yang kita sering dengar. Bahkan mungkin ada di antara kita yang menggunakan ayat ini menjadi keyakinan iman kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita peragakan sungguh itu di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar menjalankan tugas, namun kita persembahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melakukan segala sesuatunya dengan syukur, dengan sukacita, dan dengan gembira. Bertepuk tangan yang sukaria.
Saudara, ketika kita sungguh menghayati dan kita merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita melayani sebagai gereja, apakah kita juga hidup satu hati untuk memuliakan nama Tuhan? Kiranya Bapak Ibu Saudara, lagu yang baru saja kita nyanyikan menolong kita untuk melihat diri kita. Apakah hari-hari kehidupan kita lalui dalam ucapan syukur dan kebahagiaan? Dan apakah kita sehati, sejiwa di dalam memuliakan Tuhan? Seringkali Bapak Ibu Saudara harus kita akui kita gagal untuk melakukan itu. Kita lebih banyak bersungut-sungut. Kita lebih banyak merasakan bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawa segala pergumulan kita juga mohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan, mentahirkan, dan menolong kita untuk menapaki hari baru yang Tuhan anugerahkan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengakui segala kegagalan kita, dan kita mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, apa yang tidak Engkau berikan kepada kami. Engkau sendiri hadir tengah-tengah dunia untuk menebus kami. Engkau memberi yang terbaik untuk kami dan apa yang kami butuhkan. Meskipun seringkali kami menganggap bahwa Engkau tidak menjawab doa-doa kami. Engkau tidak mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan kami. Tidak jarang kami bersungut-sungut Tuhan karena apa yang kami minta Tuhan tidak kabulkan. Kami kurang percaya dan seringkali kami memaksa Tuhan memenuhi apa yang menjadi kehendak kami. Kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang melihat segala sesuatu lebih jauh dari apa yang kami lihat. Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan ampuni juga seringkali kami tidak hidup dalam satu hati, satu jiwa untuk memuliakan Tuhan. Kami berjalan dengan kepentingan kami sendiri. Kami berjalan dengan suka-suka hati kami. Sehingga seringkali terjadi benturan, terjadi miskomunikasi, terjadi perselisihan. Sehingga bukan nama Tuhan yang dimuliakan. Bahkan kami seringkali memalukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami hadir, kami datang kepadamu mengakui setiap dosa kesalahan kami. Kiranya pagi ini Tuhan perjumpaan kami denganmu sungguh menjadi perjumpaan yang mengubahkan. Menjadi perjumpaan yang menghidupkan, menolong kami untuk menapaki hari baru, bulan baru yang Kau anugerahkan ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan semangat di dalam Tuhan. Kami mengakui setiap kegagalan pelanggaran kami dan kami mohon diampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku
orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan darinya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Mari dengan penuh syukur sukacita kita pujikan Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Bapak Ibu Saudara, satu lagu yang indah yang mengingatkan kita bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Mari kita memuliakan Dia, mari kita mempersembahkan yang terbaik sekecil apapun itu, namun kita persembahkan dengan hati kita. Sebagaimana vokal grup Karangkojo yang akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, mari kita mendengarkan dan kita meresapi apa yang dipujikan, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman. Vokal grup Karangkojo, silahkan.
dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, terima kasih Vokal Grup Karangkojo. Lagu yang mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, suka-sukamu Tuhan. Tentunya bukan suka-sukamu Tuhan karena bersungut-sungut ya. Terserahlah Tuhan, suka-sukamu lah gitu. Itu marah sama Tuhan ya. Tapi kita diajar untuk suka-sukamu Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupku, aku siap untuk melayani. Aku siap untuk memberikan yang terbaik. Gitu ya Karangkojo ya. Terima kasih. Tolong Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Karangkojo bisa bergabung. Boleh ya Bapak, boleh Ibu ya. Juga persekutuan doa keluarga di wilayah Karangkojo. Mari bergabung, mari hangatkan keakraban kekeluargaan di wilayah Karangkojo. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kami dipanggil untuk memberikan yang terbaik, apapun yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami juga diajar bagaimana kami percaya apapun yang Tuhan berikan pasti membawa sukacita bagi kami. Suka-sukamu Tuhan, kiranya apapun yang terjadi dalam hidup kami terus boleh setia melakukan apa yang menjadi tugas panggilan buat kami semua. Berkati pemberitaan firman pagi ini, siapkan kami semua sehingga firman-Mu tidak berlalu sia-sia, namun sungguh menginspirasi hidup kami, mencerahkan hidup kami, dan memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan lebih bersemangat dan bersukacita di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, karena ini hari spesial, ayat yang akan kita baca satu saja. Dari surat Roma pasal 12 ayat 11. Karena satu ayat kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Dengan suara yang tenang, yakin, kita baca bersama-sama surat Roma pasal 12 ayat 11. 1, 2, 3. Rajinanmu kendor, biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Bapak Ibu, ada yang memegang ayat Roma 12 ayat 11 sebagai ayat nas? Ada di antara kita Bapak Ibu Saudara, surat Roma pasal 12 ayat 11 ini menjadi ayat nas kita. Ada? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tolong slide-nya. Bapak Ibu Saudara, saya akan tampilkan beberapa gambar yang mencoba untuk memperlihatkan keadaan manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini mau menunjukkan kelemahan, keterbatasan yang kita miliki.
Berbeda-beda Bapak Ibu Saudara kalau orang ini rambutnya tidak memiliki rambut maksudnya. Tetapi dia bisa bersuka cita ketika ia bercermin dan menggunakan apa itu namanya? Sikat ya, untuk menggantikan rambut yang dia tidak punya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu saya tunjukkan lagi gambar yang lain Bapak Ibu Saudara, satu gambar yang mungkin ini paling dekat dengan anak-anak muda ya. Beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ada istilah mager, malas gerak ya. Kehidupannya dihabiskan di depan layar komputer atau main game dengan gadget di tangan. Sampai enggak sadar bahwa memang kebiasaan itu membuat dia berakar, enggak bisa bergerak kemana-mana, hanya itu fokusnya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya digambarkan orang yang jatuh di sebuah lubang, ada orang yang berniat menolongnya tetapi sesungguhnya enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ia bisa tolong dengan tangga yang cukup untuk menolong orang di bawahnya, tetapi ia pura-pura menolong meskipun tidak dengan segenap hati. Ini adalah sebuah realitas yang ingin digambarkan, bahwa dalam keadaan hari ini ketika begitu banyak orang yang individualis dan egoistis, sesungguhnya pertolongan-pertolongan yang diberikan tidak setulus tampak di luarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mesti kita waspadai bersama, kita mesti mawas diri dengan kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita yang kita jalani ini adalah kehidupan yang betul-betul kita arahkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Satu kali Bapak Ibu Saudara atau sebuah kisah di Los Felidas. Ini bacanya gimana ya, mungkin saya bisa salah. Los Felidas adalah sebuah nama jalan di ibu kota sebuah negara di Amerika Selatan. Kalau Bapak Ibu suka baca, cari ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang menarik, kisah yang juga mungkin mengharukan. Dikisahkan Bapak Ibu Saudara, ayah dan ibu membawa anak kecil memasuki jalan ini, jalan yang terkumuh di kota itu. Dan memang mereka adalah pendatang. Mereka tidak punya banyak uang sampai akhirnya mereka kehabisan uang. Mereka memilih tempat di mana itu bekas toko dengan puing-puing yang hampir roboh. Toko yang sudah tidak lagi berpenghuni. Semakin tragis Bapak Ibu Saudara ketika suami ini pamit untuk kerja, namun tidak pernah kembali. Entah kemana suami itu. Sehingga sang istri harus merawat anaknya. Sampai akhirnya betul-betul mereka dalam keadaan yang minus, dalam keadaan yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang di sekitar mereka memberikan bantuan, memberikan uang kecil buat mereka. Namun itu enggak cukup. Sampai sang ibu ini memiliki tekad, saya harus bekerja. Saya harus bekerja supaya kehidupan kami menjadi lebih baik. Saya bisa merawat anak saya dengan lebih baik. Maka usia anak itu sekitar 1 tahun, lebih hampir 2 tahun. Ia katakan kepada anak itu, nak kamu tinggal di sini ya, ibu akan bekerja. Jangan ikut siapapun. Jangan mau ikut tawaran orang-orang asing yang tidak kamu kenal. Kemanapun engkau diajak dengan iming-iming apapun, jangan engkau ikuti mereka. Kamu tunggu di sini sampai mama pulang. Ibu ini pergi bekerja Bapak Ibu Saudara, diceritakan di sana ia pergi di pabrik sepatu untuk memotong kulit menjadi alas sepatu atau mungkin permukaan sepatu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, niat baik sang ibu ini untuk bisa memiliki penghidupan yang lebih baik, ternyata Bapak Ibu ada sepasang suami istri yang memang mengetahui keadaan keluarga ini dan berniat jahat. Sehingga ketika sang ibu ini bekerja, maka anak ini diculik Bapak Ibu Saudara. Anak ini diculik, anak ini dibawa pergi ke ibu kota, didandani, dirapikan, lalu dijual. Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan. Upaya usaha seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Anak itu dijual, diceritakan bahwa ia diterima di keluarga dokter. Pasangan dokter ini tidak memiliki anak, 18 tahun mereka berumah tangga. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kehidupan keluarga dokter menjadi keluarga yang lebih nyaman, lebih membahagiakan.
Anak ini hidup berkecukupan, bahkan bisa dikatakan hidup dalam kekayaan, hidup dalam kemapanan. Terus lalu jalan berlalu, waktu berlalu Bapak Ibu Saudara, sampai gadis kecil ini bernama Serafona. Ya. Ia bisa belajar piano, ia bisa belajar puisi, membaca dengan baik, ia bahkan bisa masuk universitas. Ketika ia mulai menjelang usia 20, ia mendapatkan pacar seorang dokter juga Bapak Ibu Saudara. Namun sesudah ia menikah, saya singkat ya ceritanya karena ceritanya panjang sekali. Ia menikah, setahun setelah ia menikah Bapak Ibu Saudara, ayah angkat dia itu meninggal. Lalu ada kesempatan di mana dia buka atau dia masuk di kamar ayahnya ini dan membuka-buka laci, membuka barang-barang dari milik sang ayah. Di sana Bapak Ibu Saudara ia menemukan sebuah foto. Foto seorang gadis kecil yang digendong oleh dua pasangan suami istri. Ia perhatikan ada anting-anting di sebelah telinga kirinya. Ia coba ambil kaca pembesar dan dia mulai fokus ke anting-anting itu. Rasanya itu anting-anting yang tidak asing bagi dirinya. Lalu ia ingat ada semacam kain yang diberikan oleh almarhum ibu angkatnya supaya disimpan dengan rapi. Dan dia mulai buka itu. Dan ternyata apa Bapak Ibu Saudara, itu anting yang ia pakai ketika ia kecil. Dan ia melihat foto itu, pasangan suami istri itu seolah-olah tersenyum namun tidak dengan tulus. Akhirnya ia mulai sadar. Karena memang sebelumnya ia punya pertanyaan-pertanyaan. Wajahnya enggak sama dengan ayah ibunya. Bahkan golongan darahnya berbeda dengan ayahnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam benaknya. Dan dengan foto itu Bapak Ibu Saudara semakin memperjelas apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Maka ia katakan kepada suaminya, aku ternyata anak seorang pengemis. Puluhan tahun yang lalu. Dan aku tidak tahu sekarang apakah mamaku masih hidup. Bapak Ibu Saudara, cerita dilanjutkan bahwa mereka dengan segala fasilitas yang ada mencoba untuk menyebar, memberikan berita-berita, menggunakan semua rekanan yang mereka miliki untuk mencari sang ibu ini. Dikatakan di kota itu hampir populasinya 90 juta Bapak Ibu Saudara. Sudah sekian tahun, 20 tahun berlalu. Tidak mudah untuk mencari. Namun anak ini terus berusaha untuk mencari. Ia sih berharap bahwa ibunya ini sudah meninggal. Sehingga ia tidak menanggung beban untuk mencari dan menemukan sang ibu. Namun hati kecilnya Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ibu ini masih hidup. Ibu saya masih hidup. Maka ia terus berjuang mencari Bapak Ibu Saudara. Namun tak kunjung didapatkan. Waktu terus berlalu, terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Satu kali ia mendapatkan berita bahwa ada orang yang menemukan ibu yang ada di foto itu. Namun ibu ini pun juga dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Maka ia berusaha datang ke tempat ibu ini. Ibu ini banyak hal yang dilupakan. Namun mungkin di dalam hatinya ia merasa bersalah, ia masih mengingat. Ketika ia menculik anak itu di sebuah jalan, Los Validas. Maka Bapak Ibu Saudara dari petunjuk itu, dari informasi itu, maka ia bersama dengan suaminya, dengan beberapa orang ia menuju ke tempat itu. Dikatakan ketika ia mulai menyusuri jalan itu, dari jalan yang lebar mulai masuk jalan yang sempit Bapak Ibu Saudara, masuk lagi ke jalan yang sempit. Ia berdoa, Tuhan izinkan kalau boleh saya hidup 1 tahun bersama mamaku, supaya aku bisa melayaninya. Ketika ia masuk ke jalan yang lebih sempit, ia berkata, Tuhan 1 bulan cukup bagiku. Masuk tempat yang lebih sempit lagi, ia berkata, seminggu Tuhan, seminggu cukup. Lalu Bapak Ibu Saudara ketika ia memang sampai di jalan itu adalah jalan yang sangat kumuh. Jalan yang sudah tidak lagi dikatakan sebuah jalan. Sampai ia berhenti di sebuah rumah dan di sanalah ia ingat. Ia pernah bersandar di dinding itu ketika ia kecil. Dan di sana tergeletak seorang perempuan yang hampir sekarat.
Maka ia dengan segera datang kepada ibu ini. Ia berdoa dalam hatinya, Tuhan izinkan 1 jam saja. Dan benar ketika ia berjumpa dengan ibu ini, ibu yang sudah sangat kurus, pakaian yang sudah sangat lusuh, dengan nafas yang hanya perlahan-perlahan bisa ia hembuskan. Suami dari anak ini, Bapak Ibu Saudara, menyuntikkan sesuatu di lengan sang ibu. Lalu ia berbisik di telinganya, Mama. Sang ibu ini mulai membuka matanya dengan perlahan. Kata itu yang dinantikan selama ini. Lalu dengan lemah tangan ini mengulurkan sebuah kain kecil. Dan ketika dibuka itu adalah anting yang satu lagi yang selama ini dipegang oleh sang mama. Ia katakan, Mama bertahan, ini aku. Sekian lama aku hidup dalam kebahagiaan. Mama tidak sia-sia. Mama tidak sia-sia. Aku hidup enak, aku hidup nyaman. Ayo Mama, semangat. Kita bisa pergi kemana saja yang Mama mau. Namun ketika ia berkata seperti itu, ketika ia mencoba untuk meletakkan kepalanya di dada sang ibu, maka sudah tidak ada lagi denyut di dada sang ibu. Sang ibu menghela nafas yang terakhir, namun di wajahnya tersirat sebuah kebahagiaan, senyum indah, senyum penantian ketika ia menantikan anaknya untuk kembali. Bapak Ibu, ketika kita jadi sang anak itu, ketika kita sudah hidup dalam kemewahan, kita sudah bisa menikmati kehidupan yang baik. Apakah kita akan berusaha untuk mencari orang tua kita yang barangkali di pemandangan masyarakat adalah orang yang tidak lagi perlu dipikirkan dan dipedulikan? Namun sang anak itu berusaha, sang anak itu bersemangat ketika ia tahu ada orang tua, ada mamaku yang harus kucari. Sulit apapun, sekeras apapun harus diperjuangkan sampai titik dan waktu yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita semestinya kita jalani untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan, untuk memperjuangkan kebenaran di tengah dunia ini. Dan kita bersemangat untuk meraih semuanya itu. Meskipun Bapak Ibu Saudara benar bahwa kehidupan kita tidak mudah. Ada beban berat yang masing-masing kita pikul apapun itu. Mungkin ada di antara kita hari ini yang terus bergumul dengan kesehatan kita. Ada Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang terus berdoa untuk memohon kesehatan dari Tuhan. Namun sampai hari ini kesehatan itu belum nyata. Mungkin ada di antara kita yang hari ini bergumul dengan pekerjaan. Ekonomi kita yang terpuruk Bapak Ibu Saudara. Betul beban itu menimpa kita, beban itu menindih kita. Namun bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menyerah. Kita berjuang, kita bersemangat. Bagi anak-anak muda yang hari ini berjuang dengan studi, yang mungkin tidak mudah. Namun kita mesti bersemangat, bukan hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, namun bagaimana kita memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan bergereja Bapak Ibu Saudara. Hanya menjalankan tugas, hanya melayani Tuhan, hanya melakukan segala sesuatu karena tanggung jawab, tidak sekedar itu. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang dipersembahkan kepada Allah. Sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi pelayanan kita adalah persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau diajak belajar sekali lagi dari Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Roma, ia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan malas. Meskipun kau mengalami begitu banyak pergumulan, terus bersama dengan Tuhan. Bersemangat untuk melayani Tuhan. Bersemangat untuk menebar kebaikan. Bersemangat untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dunia yang semakin gelap ini Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi bagian yang membuat dunia menjadi lebih gelap.
Tapi kita dipanggil untuk menyatakan terang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan Kristus. Kita adalah cahaya-cahaya kehidupan di zaman yang gelap ini. Oleh karena itu Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dunia membutuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Dunia membutuhkan peragaan hidup anak-anak Tuhan yang terus menyatakan terang Tuhan, kasih Tuhan dan berkat Tuhan bagi dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang mesti kita lakukan? Hanya menjalankan tugas? Pasti tidak. Pasti tidak. Apa itu pasti tidak? Yang pertama adalah pastikan lekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita enggak mungkin bisa punya semangat kehidupan. Kita tidak mungkin bisa menyala-nyala roh kita. Tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita kalau kita tidak dekat dan lekat dengan Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan ini seringkali membuat kita putus asa, betul? Kehidupan ini seringkali merampas sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita miliki. Dan kita tahu bahwa kehidupan tidak semakin mudah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Kita hanya mampu melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita bisa tetap punya roh yang menyala-nyala, bersemangat menatap hari esok dan berpengharapan. Melayani Tuhan tanpa kendor adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita berjalan bersemangat seperti itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga? Apa bedanya ibu rumah tangga dengan pembantu rumah tangga Bapak Ibu Saudara? Berkenaan dengan mengerjakan tugas rumah tangga. Tadi saya dengar sama katanya. Ya. Untung yang ngomong ibu-ibu saya dengarnya sama gitu. Kalau yang ngomong bapak-bapak kan bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa bedanya ibu rumah tangga dengan pembantu rumah tangga Bapak Ibu Saudara? Kita bisa jawab pasti berbeda. Pembantu rumah tangga itu mengerjakan tugas rumah tangga betul, tetapi karena dibayar. Kalau seandainya tidak dibayar, tidak diperlakukan dengan baik Bapak Ibu Saudara, pembantu rumah tangga gak akan mau mengerjakan rumah tangga. Gak mau mengerjakan pekerjaan itu, bahkan mesti tidak berlangsung lama dia akan pindah pekerjaan ke rumah tangga yang lain. Tapi ibu rumah tangga, apakah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga karena dibayar? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Karena ini rumah saya. Karena ini rumah di mana Tuhan berkati. Di mana saya mesti menjalankan tugas saya dengan penuh sukacita. Dengan hati yang riang gembira. Jalani semua pekerjaan rumah tangga dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Ini mestinya yang membedakan kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan percayakan, termasuk pelayanan di rumah Tuhan, itu kita lakukan bukan karena paksaan, bukan karena beban, tetapi kita laksanakan dengan sukacita, dengan semangat, karena ini rumah Tuhan. Karena ini pekerjaan Bapa di surga yang dipercayakan kepada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau di antara kita masih belum melayani, belum ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, ayo ambil bagian. Ayo persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ada seorang profesor homiletik, teolog yang bernama Warren Wiersbe. Ia katakan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mencoba melayani Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Bakat, pelatihan dan pengalaman tidak dapat menggantikan kuasa Roh. Bapak Ibu Saudara, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Warren Wiersbe. Kita mungkin punya pengalaman. Kita mungkin sudah hebat karena bertahun-tahun mengerjakan hal yang sama. Namun di dalam pelayanan Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini, tanpa Roh Tuhan semuanya hanya akan menjadi sia-sia. Kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Kita butuh melekat dengan Tuhan. Dan kita akan bisa melaksanakan tugas pelayanan kita, tugas panggilan kita dengan penuh sukacita tanpa paksaan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bagaimana kita melekat, pasti kita tidak kendor dalam melayani.
Kita akan terus bersemangat karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita akan terus berjuang. Seorang bernama Fritz Kreisler pernah berkata, saya tidak berhak menyimpan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Fritz seorang pemain biola terkenal yang sangat luar biasa. Ia diundang di berbagai macam acara, namun ketika ia mendapatkan uang Bapak Ibu Saudara, ia suka bagi-bagi kepada orang lain. Ketika satu kali ia mendapatkan biola yang sangat luar biasa bagus, dan dia tahu itu biola yang sangat berharga, maka ia mencoba untuk membeli. Namun uangnya cukup kurang Bapak Ibu Saudara, uangnya kurang. Maka ia kembali dan satu kali beberapa waktu selanjutnya ia datang kembali ke toko itu atau ke penjual biola itu. Namun sayangnya biola itu sudah dibeli oleh kolektor Bapak Ibu Saudara. Maka ia tanya, kolektor ini di mana alamatnya? Maka ia pergi ke kolektor itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika ia menyampaikan niatnya untuk membeli biola itu, sang kolektor berkata, biola ini tidak dijual. Biola ini akan dipajang, karena ini biola hanya akan menjadi koleksi pribadinya. Lalu Fritz dengan ide yang cemerlang mengatakan, baiklah kalau memang enggak dijual, tapi izinkan saya memainkan satu lagu dengan biola itu. Lalu ia mainkan Bapak Ibu Saudara. Sayang tidak ada pemain biola ya. Ia mainkan dengan segenap hati, dengan segenap perasaan, mainnya sangat indah sekali. Maka mendengar alunan musik biola itu, sang kolektor ini berkata begini, Pak Fritz, saya tidak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri. Biola ini milik Anda Pak Kreisler, bawalah. Dan biarlah semua orang mendengarkan alunan musik darinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, kasih Tuhan itu bagaikan alunan musik. Dan kita ini Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk memperagakan itu di tengah dunia ini. Dunia ini butuh kasih Tuhan. Dunia ini butuh anugerah Tuhan. Dunia ini butuh peragaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebahagiaan dan kebaikan di tengah dunia. Saya mau tutup dengan apa yang disampaikan oleh Blaise Pascal. Ada dua jenis orang yang dapat disebut masuk akal. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Blaise Pascal mengatakan bagi dia ada dua jenis orang yang masuk akal. Yang pertama adalah mereka yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati karena mereka mengenalnya. Jadi dia katakan bahwa orang yang mengenal Tuhan semestinya melayani dengan segenap hatinya. Dan yang kedua adalah mereka yang mencari Dia, mencari Tuhan dengan sepenuh hati karena mereka tidak mengenalnya. Bapak Ibu kira-kira di bagian yang mana? Bapak Ibu kira-kira menjadi pribadi yang mana? Pribadi yang sudah mengenal Tuhan, melayani dengan sepenuh hati, atau hari ini sedang mencari Dia dengan sepenuh hati karena belum mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita layani Tuhan kita. Mari peragaan hidup kita bukan hanya sekedar menjalankan tugas kewajiban, apalagi beban. Kita mau melakukan segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Apakah kita adalah pribadi yang mengenal Tuhan sehingga kita melayani dengan segenap hati? Atau sesungguhnya kita adalah orang yang sedang mencari dengan segenap hati karena kita belum mengenalnya? Dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri menerima ucapan selamat dari Majelis Jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan ucapan dengan bertepuk tangan. Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari Majelis Jemaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada kegiatan penting yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita terus mendukung doa untuk pembangunan balkon guna penempatan sarana prasarana multimedia dan orgel. Lalu yang kedua, kegiatan di pekan ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara, masing-masing bisa memperhatikan besok Senin ada Solavide bagi usia lanjut yang masih bekerja pagi hari, maka mari hadir sore hari untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman. Lalu hari Kamis tanggal 8 ada mari tumbuh bersama. Tolong kita bisa bersama-sama membangun diri, melayani Tuhan sesuai dengan usia kita. Nanti ada materi yang disampaikan, lalu kita bisa berbagi diri sesuai dengan usia, kita berdiskusi, berbagi kehidupan di sana. Lalu Bapak Ibu Saudara, tolong amankan tanggal 15 Juni 2023 hari Kamis ya. Untuk semua, terutama untuk Pak Sutri, keluarga, mari Komisi Dewasa mengadakan kebaktian kebangunan rohani dalam rangka hari ulang tahun Komisi Dewasa yang ke-22, 15 Juni 2023 pukul 6:30 malam, yang akan dibawakan oleh Vikaris Mercy Matakupan dari GRII Jakarta. Dewasa bahagia, dewasa bercahaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan kegiatan-kegiatan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bersama dengan saudara-saudara kami yang berbahagia, Tuhan menambahkan usia kepada mereka. Kiranya saudara-saudara kami yang berulang tahun diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan.
Saudara-saudara kami ini terus berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjamin kehidupan mereka, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan yang mengasihi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang ada di rumah, tolong Tuhan campur tanganlah. Berikanlah mereka pemulihan, berikanlah mereka kesembuhan. Demikian juga keluarga yang menemani, diberikan kesungguhan hati, diberikan kesabaran dan cinta untuk terus boleh mendampingi dan merawat saudara-saudara atau keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk saudara yang bergumul dengan pekerjaan mereka, ekonomi, keluarga. Tolong Tuhan Kau campur tangan, supaya di dalam pergumulan yang mereka jalani mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Namun mereka percaya bahwa ketika mereka taat dan setia, maka bukan kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan yang akan menolong mereka menemukan jalan keluar dan mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi, karena tahu Tuhan beserta. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, pasangan hidup. Tolong Tuhan Kau juga campur tangan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja Tuhan di GKI Karangsaru ini. Pembangunan balkon yang terus dilakukan, kiranya Tuhan yang campur tangan. Untuk kegiatan Solafide, mari tumbuh bersama. Untuk KKR HUT KD tanggal 15 Juni, kiranya Tuhan yang sempurnakan semuanya. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, majelis, jemaat, pendeta, pengerja, pengurus komisi, aktivis, anggota jemaat simpatisan. Kami bersehati, kami sehati dan setujuan untuk sungguh memuliakan Tuhan melalui keberadaan kami, bertumbuh berakar, memuliakan Tuhan di tempat ini, berbuah manis bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Pelayanan Kematian Arimatea. Tolong Tuhan yang berkati, sehingga sungguh kehadiran mereka menjadi sahabat di kala duka. Seluruh organ yayasan, karyawan, semuanya diberikan kesehatan yang baik di tengah pelayanan yang mereka jalani. Kami teringat untuk jemaat GKI Kelampok sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di sana. Inilah kerinduan kami untuk terus berdoa bagi jemaat-jemaat GKI. Kiranya Tuhan Kau yang menolong majelis jemaat, Kau menolong para pengurus komisi, orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan jemaat GKI Kelampok. Tuhan yang beserta dan memberkati. Kami terus berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan tolong kami di tengah tantangan, di tengah segala sesuatu yang menjadi pergumulan bagi bangsa kami, kiranya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau memberkati, kami bersyukur di tengah krisis yang ada, Tuhan terus memberikan hal-hal yang baik untuk negeri kami. Demikian juga ketika kami menyongsong pesta demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, perwakilan kami di MPR dan DPR tahun 2024 yang akan datang. Kiranya pesta ini membawa pesta yang boleh kami nikmati, membawa pesta yang kami syukuri, tidak ada disintegrasi, tidak ada perpecahan, tidak ada pergolakan. Semuanya di dalam ketenangan, kedamaian, ketentraman, pemilihan yang berlangsung dengan bertanggung jawab, dengan penuh kerukunan, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkenan di hati Tuhan. Membawa negeri ini menjadi semakin sejahtera, membawa negeri ini menjadi semakin makmur dan sentosa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini.
atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam pujian syukur bawa persembahanmu. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Saat ini kami datang padamu, kami membawa persembahan yang telah kami persiapkan, sebagai tanda sukacita kami, sebagai ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan kami ini, sehingga boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, terutama di GKI Karangsaru. Berkati setiap tangan yang menggunakan, berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh kami pakai dengan benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara hanya menjalankan tugas? Pasti tidak. Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu kesadaran bahwa kehidupan rohani mempengaruhi pelayanan yang kita kerjakan. Mari membangun kehidupan rohani yang benar, agar pelayanan kita pun menjadi pelayanan yang benar di hadapan Allah. Kita pujikan, pakailah seluruh hidupmu. Berguna kembali
saudara-saudara, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bagian selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak.